Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Imra'atul Afifah dari Prodi PAI semester 2 mahasiswa STAIM Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawa Kertosono. Saya di sini akan berbagi sedikit ilmu mengenai ijarah atau sewa menyewa yang merupakan tugas terakhir dari mata kuliah Fikih 2 dosen pengampu Nilna Fauza MHI. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Terima kasih. Pengertian ijarah. Kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti al-iwad atau pengganti. Adapun secara terminologi, para ulama fikih berpendapat antara lain, menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin, ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan memberikan imbalan. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabiyah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Lanjut kepada dasar hukum ijarah. Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattaqida ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dasar hukum sewa-menyewa dalam hadis. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami dari Mis'ar, dari Amru bin Amir yang berkata, aku mendengar Anas berkata, Nabi SAW berbekam dan tidak akan pernah menahan upah seorang pun atau yang berhak mendapatkan upah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam ijarah atau sewa-menyewa, tentunya terdapat rukun dan syarat sah dalam sewa-menyewa. Yang pertama, kita akan membahas tentang rukun sewa-menyewa. Menurut jumhur ulama, ijarah mempunyai 3 rukun, yaitu yang pertama, sigot ijab dan qabul. Yang kedua, pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa atau pemilik aset. Yang ketiga, objek kontrak yang terdiri atas pembayaran dan manfaat dari pengguna aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat sewa-menyewa. Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang A, syarat terjadinya akad atau syarat in'iqad. Syarat terjadinya akad berkaitan dengan akid, akad, dan objek akad. Yang B, syarat kelangsungan akad. Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku atau akid tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabiyah, akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal. Yang C, syarat sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akid atau pelaku, ma'qud alaih atau objek, sewa atau upah atau ujrah, dan akadnya sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membantu like, komen, dan subscribe video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.